Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan di video kali ini gue pengen ngomongin salah satu film yang merupakan film anime dari seri franchise yang harusnya hitungannya besar ya di Indonesia. Karena gue ngerasa ini adalah tipikal anime yang bukan cuma ditonton oleh penonton anime, tapi juga ditonton oleh orang biasa gitu. Jadi ya harusnya sih lumayan rame gitu ya. Bahkan yang biasanya film Jepang itu cuma ditayangin di bioskop Korea itu atau di bioskop selain bioskop kali-kali satu, kali ini kali-kali satu juga nayangin gitu. Berarti kan itu peminatnya lumayan besar tuh. Dan ya kali ini gue pengen ngomongin soal film anime Spy Family Code White. Jadi ini adalah film original dari series Spy Family, gak ada di manga, jadi gue nggak tahu ini canon apa enggak, tapi harusnya sih di canonin ya, karena yang nulis itu juga sama kayak penulis manganya setahu gue. Dan di sini gue pengen ngomongin film ini sebagai seseorang yang memang udah nonton seriesnya, jadi ada ekspektasi yang dibangun dan juga bias gitu ketika gue ngasih impresi ini. Nah, gue pengen ngomongin soal ceritanya dulu. Cerita originalnya ini nih, gue ngerasa berusaha memberikan cerita yang punya formula yang sama sebenarnya, nggak jauh beda lah sama konflik-konflik yang ada di seriesnya. Tapi gue ngerasa ceritanya ini berusaha untuk sedikit melevel up skala konfliknya, dan juga pengen dibikin lebih emosional dan personal gitu ke si karakternya, khususnya karakter si Anya. Ya walaupun memang inti dari konfliknya ini sebenarnya berasal dari kebodohan si Anyanya juga gitu. Tapi gue juga ngeliat dari sisi Lloyd dan juga Yor gitu ya. Di sini nih mereka itu juga punya urgensi personal gitu untuk berusaha mengatasi konflik ini gitu. Well, bukan berarti yang di series gak ada, tapi di sini tuh jauh lebih terlihat. Nah, dan yang gue lihat dari film ini juga berusaha untuk lebih melibatkan ketiga karakter utama kita di satu konflik yang sama gitu. Kalau misalnya kita lihat tuh di seriesnya tuh kebanyakan kan konfliknya tuh kan episodik gitu ya. Dan beberapa konfliknya itu cuma melibatkan salah satu dari tiga karakter utama biasanya, atau biasanya dua dari tiga lah. Kalau nggak Lloyd dengan Anya, ya Yor dengan Anya gitu kan biasanya. Tapi di sini gue ngeliat mereka berusaha melibatkan ketiganya. Dan itu pun dibantu dengan yang tadi kata gue, urgensi yang lebih personal ke tiap karakternya. Jadi intinya ya film ini nih jadi sarana tiga karakternya untuk unjuk gigi bareng-bareng lah gitu, menunjukkan kebolehannya. Yor dengan kemampuannya yang OP, Lloyd dengan kemampuan mata-matanya yang walaupun di sini kelihatan agak bodoh, dan Anya dengan berbagai kegoblokan dan kemampuan espernya gitu. Kalau Bon sayangnya di sini tidak terlalu berkontribusi, ya nggak sih? Si Bon kasihan malah ditinggal bareng sama si Kohai satu itu tuh. Nah, abis itu gue ngeliat juga film ini nih jadi sarana buat penulis ya untuk unjuk gigi kemampuannya untuk mengabuse abis-abisan muka-mukanya si Anya gitu. Gue tahu Anya itu jadi apa ya? Jadi sarana komedi lah buat penulisnya gitu. Dan walaupun di luar sana banyak netizen yang merasa komedinya itu cuman didorong oleh mukanya si Anya, justru di sini kayak oh ya udah sekalian aja gue abuse abis-abisan gitu mukanya si Anya. Jadi kita di sini di spam banyak-banyak lah muka-mukanya si Anya yang aneh, yang ya, kayak gitulah. Kategori berhasil ya komedia, karena gue ngeliat juga ketika gue nonton di bioskop, audiens tuh banyak yang pecah lah ketawanya gara-gara muka-muka gobloknya si Anya itu. Nah, selain sebagai tempat unjuk gigi mukanya Anya, film ini juga gue rasa jadi tempat unjuk giginya Cloverworks sama Wit Studio ya. Setelah di seriesnya tuh gue ngerasa porsi actionnya nggak seberapa, di sini nih saatnya mereka untuk nunjukin kalau mereka nih jago bikin adegan action loh gitu. Apalagi Wit Studio kan Attack on Titan. Jadi di sini banyak action sequence yang dinamis banget, fluid banget, dan memanjakan mata gitu. Cuman gue ngerasa film ini nih punya kekurangan yang sebenarnya kekurangan general dari series secara keseluruhannya ya, secara franchise. Ya salah satunya tadi yang kata gue sering disinggung oleh netizen, yaitu komedi yang terlalu mengandalkan ekspresi Anya gitu, jadi kayak overuse gitu. Mungkin itu kata orang ya. Kalau gue sih ngerasa enak-enak aja gitu ngelihat tipikal komedinya si Anya gitu. Habis itu mungkin yang kekurangan yang mungkin sering disebut netizen juga tuh soal inkonsistensi dari logis animenya gitu. Kayak gimana bisa mata-mata sehebat Lloyd itu masih nggak sadar kalau Yor itu mencurigakan gitu. Apalagi di film ini Yor tuh bener-bener terlibat nyampe lompat. Cuman gue sendiri sebagai
penonton Spy Family ngerasa itu ya bukan kekurangan khusus lah gitu yang harus dibahas dari film ini gitu. Mungkin secara series secara keseluruhan bisa diperdebatkan, tapi di film ini bukan jadi kekurangan lah. Nah, cuman ada satu aspek di anime ini yang saya nggak bisa gue apresiasi sama sekali karena ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi auditorium tempat gue nonton itu lumayan jelek lah kualitasnya, karena gue nggak tahu ini salahnya di mana. Cuman asumsi awal gue adalah auditorium tempat gue nonton ini nggak cukup mempersiapkan diri dalam sound systemnya gitu, dalam sound configuration gitu. Jadi yang gue rasakan ketika nonton adalah gue yakin nih file audionya itu kan pasti kepisah-pisah. Jadi di sini nih suara sound effect kayak voley, suara dentuman, dentingan dan sebagainya itu kedengaran jelas. Sedangkan yang paling krusial, lagu sama dialog itu suaranya mendem. Dan mendem itu tipikal yang dia bukan volumenya nggak gede, tapi dia kerasanya over pitch gitu. Jadi kalau udah A-nya atau your jerit itu wah pecah suaranya gitu. Dan udah pecah mendem. Jadi sayang banget di beberapa adegan action gue ngerasa itu nggak ada lagunya, jadi cuman adegan berantem sama suara volley yang setengah mateng yang gue lihat. Dan gue sayangnya lagi, kecewanya adalah nggak ada yang mempermasalahkan itu gitu. Padahal menurut gue itu krusial banget. Gue nggak bisa denger lagu-lagunya No Name yang biasanya keren gitu kalau misalnya kalian tonton seriesnya gitu. Ya, dan jujur itu adalah pengalaman yang merusak mood gue ketika menonton film ini sepertiga awal gitu. Mood gue mulai cair ketika gue ngeliat itu komedinya si Anya yang seperti biasa kayak ngeselin gitu. Orang yang bikin film gitu ya, instrumen kayak musik, abis itu volley dan sebagainya, itu mereka udah mempersiapkan dengan baik betul gitu ya, supaya menghasilkan kualitas terbaik gitu. Apalagi ini skalanya movie, budget lebih gede, tapi nggak tersampaikan dengan baik ke penonton gara-gara kualitas suara auditorium yang rusak kayak gitu. Mungkin gue nggak tahu ya, apakah ini memang karena kelalaian atau karena kelimpungan mereka karena gue nonton ketika hari libur gitu ya. Jadi kejar-kejaran banget tuh antar jam tayang. Cuman ya harusnya itu nggak jadi alasan lah ya. Sayang banget sih, gue agak kecewa di film kali ini bukan karena filmnya tapi karena kualitas auditoriumnya gitu.